Nah, ini yang untuk pengiriman ke Jakarta. Oh, ini di Jakarta. Iya, ini rajungan namanya. Jadi selain saya ngambil barang ke Jakarta, saya juga dari sini bawa barang juga ngirim. Jadi bolak-balik bawa barang, nggak kosong. Nah, Bang, kalau ini ambil abangnya pesan dari mana? Dari Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Iya, Laut Pelabuhan Ini Ratu. pertama datang memang udah keadaan seperti ini atau gimana? Apa itu? Enggak, dia masih hidup, dia datang, dikirim sama teman ke sini pakai styrofoam. Lalu di sini saya rebus-rebusin, saya kukus. Oh, pertama datang yang dilakuin direbus dulu. Iya, dibersihin, dikukus, baru habis itu nunggu adem. Udah adem kita masukin freezer. Oh. Nah, keesokan harinya baru kita packing, kita kirim ke Jakarta. Yang dibersihin biasanya apa, boleh dilihat, Mas? Yang dibersihin itu dia biasa cangkangnya kita siram pas baru datang nih. Nah, Kita siram, langsung direbus aja sih habis itu udah. gitu. Insangnya dibuang nggak? Soal insang dibuang mah nanti pengelolaan di sana di Jakarta yang membersihkannya, dikupas, diambil dagingnya doang. Oh, gitu. Yang ini yang diambil di sini apanya? Nggak ada? Nggak ada, kalau di sini kita cuman bagian ngerebusin doang, dia nerima matang dari saya. Oh, gitu. Gitu. Langsung diangkat. Ini ada, Sama itu apa tuh? ini kan kakap merah, merah. udah di packing 2 kilo. Ada kerang batik, ada ikan kerapu, Oh, ikan kerapu. kerapu macan. Itu semua 2 kilo. Udah di packing 2 kilo sama saya. Untuk kebutuhan resto kan mintanya 2 kilo pasti deh. Ini Kilo ya. ikan baronang Yang baronang. sama ikan kue. Ini khusus ke resto aja apa memang Mas Hanif juga jual matang di rumah? Saya ada yang beberapa saya pakai di sini juga. Jadi Nih. kalau misalkan saya habis, saya tinggal ngambil di sini. Kalau saya masih banyak ya nanti paling diambil sama resto kayak gitu. Untuk stok resto sama saya sih kalau di sini. Terus itu apa? Ini ada baby crab. Oh, itu baby crab. Iya, kita juga jual baby crab yang crispy pakai tepung gitu. Jadi dimakan semua sama cangkangnya. Oh, gitu. Itu yang tipis-tipis juga. Ini kerang simping. Nah, simping. Kerang simping ya. Lihat satu itu. Boleh. Nah, tuh bentuknya gini. Itu dibuka ya dalamnya, ada isinya Dibuka ya? dalamnya. Ini ada kerang bambu juga. Yang panjang. Biasanya 1 per kilonya berapa harganya? Kalau kerang simping kita kena harga 45 di sini. 45. Di sini Itu harga ke resto ya? Harga ke resto, harga jual di sinilah yang mau beli juga. Iya. Kita emang udah ngasih harga segitu. Kalau kayak kakap merah ini 65 per kilo. Iya. Kerang batik 30. Kerang bambu 50. Ikan kerapu 55.000. Ikan kuenya 60. Oh, jadi bervariatif ya? Bervariatif, Beda-beda ya? beda-beda. Ini maksimal kalau di freezer ini ikan sama kerang-kerang ini berapa lama sih Mas ketahanannya? Kalau ikan itu bisa 2 minggu, 3 minggu kalau minggu ikan. sampai 3 minggu. Tapi kalau kayak kerang-kerang gini paling seminggu lah. Seminggu. Seminggu juga udah keluar. Kalau seminggu lebih kurang bagus dia. Biasanya ada perubahan dari apa? Tekstur atau aroma atau apa? Tekstur dia akan lebih menciut saat matangnya nanti. Oh, gitu. Iya. Kempes ya itu ya? Jadi kempes dia. Nggak utuh kayak seperti baru ngangkat dari laut gitu kan. Dagingnya mengecil. Ini bikin apa teh? Cumi saus tiram. Cumi saus tiram ya. Bawang putih sama sambal nih. Mercon nih. Pedasnya bisa request ya teh ya? Bisa nggak pedes juga. Bisa juga. Ya.
tahun. Kecap asin bukan ya? Kecap Inggris. Oh, kecap. Kecap apa? Kecap Inggris. Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif, umur 24 tahun. Usaha keseharian saya berjualan seafood dan ikan bakar. Saya berasal dari Jakarta Utara, Tanjung Priuk, tepatnya di daerah pesisir, yang mana banyak sekali hasil-hasil laut di sana. Makanya saya manfaatin untuk ya mencari peluang usaha lah di sini dengan apa yang ada di daerah saya sana, saya bawa ke sini. Dulu saya bekerja di daerah Jakarta Selatan sebagai office boy selama setahun setengah. Cuman kena pengurangan akibat pandemi waktu awal-awal pandemi 2 tahun lalu tuh. Buka usaha di sini hampir 2 tahun lalu lah. Itu awalnya cuma dagang kerang dan kepiting laut, tapi dari situ mulai merembet ke supply. Awalnya saya coba-coba buat nawar-nawarin ke resto dengan produk saya ini. Kerang saya seperti ini, kepiting saya seperti ini. Dari cuman 2 item itu lama-lama jadi bermacam-macam. Ada kerang aja ada 8 macam, seperti kerang hijau, kerang batik, kerang bambu dan lain-lain, ikan-ikanan, udang, cumi, sampai ke lobster saya pakai untuk supply ke resto-resto di daerah Sukabumi sini. Dari awal 1 resto sampai 2, 3, 4 sampai sekarang alhamdulillah ada 5 resto yang udah saya pegang. Ya tiap hari saya kadang mampir ke resto itu, saya kasih lihat nih, saya bawa barang seperti ini yang dia butuhin, yang dia minta, saya kasih lihat barangnya seperti ini, kasih contoh dulu. Nah, dia akhirnya mulai mau ngambil barang di saya dari sedikit dari 10 kilo, 20 kilo, 30, 50 sampai kintalan bahkan. Sekarang udah berapa kintal per resto? Per resto itu sekintalan sekali PO. Dia PO ada yang satu resto seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali rata-rata. Rata 1 kintal mereka PO. 1 kintal sekali pembawaan itu. Yang saya kedepankan ke mereka tuh untuk yakin ngambil di saya itu kualitas barang sih. Saya berani jamin kualitas barang saya itu fresh, segar. Kalaupun memang ada kendala kayak barang rusak, tapi kemungkinan kecil ya. Itu bisa saya ganti, ngomong aja, yang penting dia jujur itu barang dari saya. Saya ganti langsung dengan yang baru. Tapi kemungkinannya kecil, jarang sekali terjadi. Ya, namanya kita milih barang-barang laut pasti ada aja lah ya yang kelewat 1-2 mah. Kalau boleh tahu, waktu itu modal awalnya berapa sih, Mas? Modal awal itu untuk Barang aja ya? buka warung atau supply? Supply. Untuk supply sekitar 3 jutaan lebih. 3 jutaan. Tapi itu bertahap ya, nggak langsung saya punya uang 3 juta. Iya. Dan kan karena supply kan awal-awal dari cuman 10 kilo, 20 kilo. Nah pas udah megang beberapa resto ini barulah harus punya modal segitu sih, 3 jutaan lah. Berarti awalnya Cuman sekitar 500 ribuan. 500 ribu untuk dagang sendiri tuh waktu itu sambil supply dikit-dikit gitu lah. Bertahap. Nanti dapat untung lagi, saya kemodalin lagi, tambahin modal. Akhirnya bisa untuk megang resto. Iya. Mas, nah waktu itu pas jualan, Mas Hanif belajar bikin resep bumbu ini dari siapa? Dari ibu saya. Oh, dari ibu. Iya. Karena bumbu kerang hijau tuh bumbu kuning khas Priok kan. Khas daerah utara sana, bumbu kuning itu saya belajar dari ibu saya. Sampai pas mau usaha saya ajak, dulu masih pacar ya. Iya. Saya ajak pacar saya ke Jakarta, ketemu ibu saya.
nyamain rasa lah, belajar bumbu sampai dia udah bisa, baru kita buka. Sini. Nah, meskipun agak beda-beda dikit sih, tapi bertahap lah, lama-lama bisa menyamakan gitu. Kalau untuk rajungan sendiri mas, ke resto-resto daerah sini atau ke Jakarta aja? Oh, rajungan ke Jakarta aja ya. Oh rajungan hanya ke Jakarta. Nanti di sana diambil dagingnya doang ya. Dagingnya aja. Dikupasin itu dagingnya. Oh, dikupas. Nah, dikirim yang untuk diekspor itu ya dagingnya itu dalam bentuk toples itu. Oh, jadi itu diekspor ya? Iya, diekspor Kalau kalau itu rajungan. sama resto atau apa? Bukan, pabrik langsung. Pabrik. Kalau rajungan ke pabrik. Ya. Ekspornya kemana kalau itu? Ke Taiwan, Cina, daerah kayak Hong Kong. Nah, dia kan pada senang makan-makan gitu orang-orang sana. Oh berarti yang diambil dari rajungan itu nggak utuh ya? Nggak. Dagingnya aja dalamannya Untuk ke sono dia udah daging doang bentuknya. Tapi proses dari Mas Hanif itu utuh ya dari sini? Saya utuh, cuma ngerebusin doang, kirim nanti di daerah Cirebon sana itu ada yang bagian ngupasin dagingnya itu. Nah, nge-packing di sana yang urusan ekspor itu ya urusan sana. Saya cuma ngerebusin doang, ngirim ke sana. Nah untuk saat ini yang rajungan itu udah berapa supplier? Kalau rajungan saya hanya ke satu tempat aja sih, karena emang udah ada perjanjian sama dia juga kalau saya suruh cari barang, jual ke dia kayak gitu. Oh gitu. Nggak ke tempat-tempat lain kan karena udah ada keterikatan kalau di sana. Udah ada MOU-nya ya? Iya, Perjanjiannya ya? perjanjian. Nah untuk sekarang nih Mas, omsetnya udah nyampe berapa? Untuk supply apa dagang? Semuanya? Kalau untuk dagang, omsetnya itu bersih bisa 2 jutaan per bulan, 2 juta, 3 juta lah. Iya, 3 juta per bulan. Kalau yang ini? Kalau untuk supply saya per bulan itu bisa, kalau kayak kemarin lagi rame ya sampai 12, 15 juta. 15 juta. Itu kotor tapi Motor ya. kotor. Kalau mau pesen datang langsung bisa ya? Bisa. Lokasinya di mana Mas? Lokasinya di Desa Bang Bayang, Cicurug, Sukabumi. Kabupaten Sukabumi ya? Ya, Jualan kerang sama ikan bakar tuh bukanya jam berapa ya? kalau ini kan bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan kita buka jam setengah 4. Setengah 4 sampai jam setengah 10. Tapi kalau hari-hari biasa kita buka jam 1 siang. Jam 1 siang kita buka sampai jam 9 malam. 9 malam ya? Udah online belum? Ada di GrabFood. Oh di GrabFood. Namanya? Kedai Kerang Hejo. Mercon. Kerang Hejo Mercon. Di GrabFood ada. Mercon ya. Nah Mas pribadi nyangka nggak bisa seperti sekarang ini yang darinya tadi backgroundnya seorang office boy sekarang usaha ini berkembang pesat, nyangka nggak Mas? Nggak nyangka sih sebelumnya, saya bahkan megang yang amis-amis aja di sana kan tiap hari ketemu yang amis-amis ya. Iya. Untuk ngolahin ikan apa aja saya males banget kayak gitu tuh, megang yang amis-amis tuh. Gimana ya? Pasti bapak saya yang selalu ngolahin apa kan kalau buat makan apa. Sampai sekarang malah harus mau nggak mau ya saya megang barang-barang yang itu kan. Awalnya jijik nih, nggak suka. Awalnya iya nggak suka gitu megang-megang yang amis meskipun tinggal daerah sana kan. Ya nggak ada kepikiran lah ke situ, tapi ya alhamdulillah ya sekarang sih belum apa-apa menurut saya mah belum jadi apa-apa lah, masih merangkak juga lah. Tapi alhamdulillah lebih enak sekarang sih kalau dibanding dahulu ya. Karena penghasilannya itu nggak tetap, meskipun nggak tetap kita tergantung kitanya, kalau kita rajin terus berinovasi apa ya maka akan mendapatkan hasil yang lebih. Kalau bedanya kalau dengan kerja kan kita udah ada takarannya segitu sebulan kan gitu. Kalau untuk memulai usaha ini modalnya harus benar-benar yakin sih, yakinin dulu dia benar-benar mau terjun ke usaha nggak, karena di dunia usaha itu ya benar-benar harus siap jatuh bangun sih. Mentalnya itu harus disiapin dulu kalau menurut saya untuk memulai usaha, dan keraguan-keraguan itu benar-benar harus dihilangin. Jadi kalau setengah hati percuma juga, nanti tengah jalan kita agak down usahanya, dia malah ikutan down kan. Itu yang banyak. Itu dia, makanya benar-benar mental tuh harus disiapin. Sama ya untuk awal mah kita jatuh bangun pasti ya, namanya pasti jatuh bangun, dan harus siap ini juga sih, modal juga sih, kuat modal juga. Tapi kalau udah nemu titik temunya mah
udah nemu orang-orang baik yang bisa support usaha kita, insya Allah lancar ke depannya. Dan saya berani jamin ya kalau udah nemu jalannya di usaha, nggak bakalan mau kerja lagi ya, di perusahaan-perusahaan, saya yakin deh. Yang paling penting sih kalau menurut saya itu ridho orang tua sih. Awal saya mulai usaha itu saya namanya lagi kena kepengurangan, terpuruk waktu itu ya. Lagi down ya. Lagi down, benar-benar down. Saya ya izin dulu ke orang tua. Saya punya uang segini, mau modal usaha, mau dagang. Orang tua saya juga kaget sebenarnya. Iya, iya. Ini anak nggak ada bakat dagang, nggak ada apa ya. Kok tiba-tiba pengen dagang, bisa enggak gitu kan. Yang penting itulah izin dulu ke orang tua, minta ridhonya biar lancar apa gimana. Meskipun nggak langsung dikabulin, langsung kita naik gitu dagangan kita, enggak. Tapi ya berproses, bertahap. Insya Allah lah. Kalau orang tua udah ridho mah, saya juga pasti lancar sih. Sama tiap saya berangkat itu pasti selalu minta ridhonya, minta. Itu sih kuncinya sih kalau menurut saya. Sama tetap semangat, jangan pernah mengeluh, jangan pernah ngomong capek, itu pantangan untuk yang pengusaha. Jangan pernah ngomong capek. Nah, itu aja sih. Karena semua juga ya. iya. Modal semangat aja. Mau gimana pun beratnya kita semangat aja udah. Itu sih. Saya sangat berterima kasih sama orang tua saya, kedua orang tua saya yang sudah support, sudah ngeridoin saya buat usaha sampai sekarang ini. Sama buat teman-teman saya sih yang support saya dalam berusaha, dalam penyiapan barang di sananya, baik di Priok, di pelabuhan. Buat teman-teman saya yang support, saya terima kasih banyak. Ya kita tetap saling kerjasama inilah, saling terus bekerja sama sampai nantilah, sampai seterusnya lah pokoknya dah. Saya sangat berterima kasih sama mereka, sama nelayan-nelayan juga. Terima kasih sudah menyiapkan barang-barang yang fresh untuk saya. Ya saya terima kasih banget lah. Kompor jalanan mantap.